Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Ya, pada sesi ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, coba anak-anak silahkan buka bukumu, buku tema 1 halaman 1 dan 2 ya. Negara kita Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam suatu wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan yang kita singkat dengan NKRI. Nah, keberagaman tersebut itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita sebagai warga Indonesia kita patut mensyukurinya tersebut. Nah, untuk lebih mengetahui lagi tentang keberagaman budaya di Indonesia, di bawah ini pada halaman 1 sampai 2 ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nah, sebelum kita membaca bacaan Pawai Budaya ini, coba anak-anak masih ingat tidak tentang paragraf? Apa itu paragraf? Ya, anak-anak perlu kalian ketahui, dalam setiap bacaan itu terdapat beberapa paragraf. Nah, untuk bacaan Pawai Budaya ini, coba kita ketahui dulu ada berapa paragraf di bacaan tersebut. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5 ya. Ada 5 paragraf. Ya, jadi pada bacaan Pawai Budaya ini ada 5 paragraf ya. Kok kenapa 5? Nah, di sini kita akan tahu bentuk paragraf itu seperti apa sih. Nah, kita lihat di sini tanda bentuk paragraf atau biasanya itu ditandai dengan diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini ya. Ini tulisannya menjorok ke dalam Pawai Budaya. Nah, ini 1 paragrafnya. Ya, ini di barisan. Nah, ini juga pada penulisannya itu menjorok ke dalam ya. Jadi ini 2. Kemudian untuk yang ketiga ini budaya Bali. Ini tulisannya juga menjorok ke dalam. Bisa kita gunakan sebagai tanda ini adalah paragraf baru. Ini paragraf ketiga. Kemudian rombongan 4. Kemudian Udin dan teman-teman. Nah, ini paragraf kelima. Sudah paham ya anak-anak? Nah, jadi kita sudah mengetahui tentang bentuk paragraf ya tadi ya. Kenapa disebut sebuah paragraf? Nah, di sini kenapa disebut sebuah paragraf? Karena di sini dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Coba kita identifikasi ya untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf pertama kita identifikasi dulu. Ya, ada beberapa kalimat kita lihat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu ada 1 kalimat. Kemudian pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 2. Nah, kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat.
3. Kemudian tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kalimat. Kemudian selanjutnya kakek Udin pun terlihat sabar menanti. 5. Kemudian terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ada berapa anak-anak? 6 ya, betul, ada 6 kalimat dalam satu paragraf ini, ada 6. Nah, jadi berdasarkan yang kita bahas tadi, berarti kira-kira apa itu paragraf? Ya, paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, kita belum mengetahui nih gagasan utamanya dalam kalimat itu yang mana. Nah, setelah ini kita akan pelajari itu ya. Anak-anak, dalam suatu paragraf itu terdapat ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, yaitu biasanya dapat berupa kalimat utama. Ya, dapat berupa kalimat utama. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok itu. Jadi, dalam suatu paragraf ini terdapat gagasan pokok atau ide utamanya, kemudian ada juga gagasan pendukungnya atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut. Untuk mengetahui mana gagasan pokoknya, nah di sini biasanya ciri-ciri dari gagasan pokok itu salah satunya adalah kalimatnya itu masih umum. Maksudnya apa? Masih umum, yaitu kalimat tersebut masih membutuhkan penjelasan lagi dari kalimat yang lain. Coba kalau pada paragraf ini kita lihat mana kalimat dari, ada berapa tadi? Ada berapa kalimat pada paragraf ini? Ada 6 ya. Ada 6 kalimat dalam paragraf ini. Kita cari kalimat yang sifatnya itu masih umum, yang masih butuh dijelaskan lagi atau masih butuh didukung. Coba kita lihat. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya adalah yang masih bersifat umum, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kenapa kalimat utamanya itu ini? Karena dari kalimatnya ini masih sifatnya itu masih umum, masih membutuhkan penjelasan. Coba, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimatnya kan hanya itu saja ya. Coba, apa sih menariknya? Nah, kan masih butuh penjelasan lagi kan? Masih butuh dijelaskan lagi. Menariknya itu di mana? Nah, karena masih butuh dijelaskan lagi, ada kalimat lain yang mendukungnya, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai dan seterusnya. Dan ini kalimat-kalimat pendukungnya, dan kalimat utamanya itu adalah ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gitu. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Coba kalau masih belum paham, bisa diulang lagi video ini. Kemudian nanti tugasnya kamu mencari untuk tugas gagasan pokok dan gagasan pendukung,
kamu cari kalimat mana yang berupa gagasan pokok dan kalimat mana saja yang berupa gagasan pendukung pada paragraf ketiga, 4, dan 5 ya. Coba kamu cari mana saja yang berupa kalimat gagasan pokok dan kalimat-kalimat mana saja yang merupakan gagasan pendukung. Buat seperti pada halaman 4, 5, dan 6 gitu ya.